Ini adalah biotron yang sekarang sedang populer karena merupakan bahan pembenah tanah yang sangat efektif. Karena selain dapat memperbaiki pH tanah dan menyediakan unsur-unsur hara dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, biotron juga dapat menyediakan mikroorganisme baik di dalam tanah yang sangat dibutuhkan untuk mengurai bahan organik dan memperbaiki struktur biologis tanah. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik. Jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, biotron adalah bahan yang sangat dibutuhkan oleh petani karena dapat meningkatkan hasil pertanian. Kenapa? Karena pada bahan ini terdapat 3 kemampuan utama, yaitu yang pertama, memperbaiki pH tanah, yang kedua, menyediakan unsur hara dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, dan yang ketiga, biotron dapat menyediakan mikroorganisme di dalam tanah yang berfungsi untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen dan dapat mengurai bahan organik menjadi unsur yang lebih sederhana yang dapat diserap oleh tanaman. Nah, bagaimana cara membuatnya? Berikut ini akan saya sampaikan pada teman-teman. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe yang terdapat pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Nah, teman-teman, untuk membuat biotron, inilah bahan-bahan yang kita butuhkan. Pertama dan merupakan bahan utama adalah arang. Ini adalah arang kayu yang saya ambil dari pembakaran di dapur rumah saya. Teman-teman juga bisa menggunakan jenis arang lain seperti arang sekam atau arang pembakaran bahan organik lainnya. Kemudian bahan yang dibutuhkan yang kedua, ini adalah kapur dolomit atau CaCO3. Teman-teman juga bisa menggunakan jenis kapur yang lain. Kemudian bahan selanjutnya adalah beberapa jenis pupuk organik cair. Ini adalah pupuk organik cair NPK Plus yang saya buat dari mengkudu dan daun gamal. Kemudian di sini juga ada asam amino. Ini asam amino yang memiliki nutrisi yang cukup lengkap. Dan di sini ada mol atau mikroorganisme lokal yang saya buat dari buah dan sayuran. Selain itu, kita membutuhkan air. Ini adalah air 10 liter. Ini yang akan kita gunakan untuk melarutkan kapur dan untuk merendam arang yang akan kita buat nantinya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan menghaluskan arangnya dulu untuk membentuk arang halus yang disebut biochar. Teman-teman bisa menggunakan berbagai cara untuk menghaluskannya, bisa digiling, bisa ditumbuk, atau bisa apa saja. Nah, teman-teman, ini arangnya sudah dihaluskan. Dan langkah selanjutnya adalah kita akan merendam kapur ini. Ini beratnya 1 kg. Akan kita rendam di dalam air sebanyak 10 liter, air sumur. Setelah itu kita rebus sampai mendidih. Ini kita siapkan panci yang cukup besar. Setelah itu kita masukkan air sebanyak 10 liter. Saya masukkan semuanya. Setelah itu kita hidupkan kompornya. Kemudian kapurnya kita masukkan. Setelah itu kita aduk-aduk. Dan kita tunggu sampai mendidih. Nah, sekarang sudah mendidih dan sekarang kita matikan kompornya. Lalu kita biarkan sampai air kapur ini menjadi dingin. Setelah itu kita akan gunakan untuk merendam arang yang sudah kita haluskan tadi. Nah, teman-teman, ini sudah saya diamkan selama kurang lebih 2 jam dan ini sudah malam. Ini sudah jernih karena kapurnya sudah mengendap di bawah. Ini berarti sudah dapat kita gunakan dan ini adalah arangnya.
yang sudah kita haluskan. Sekarang kita akan masukkan ke dalam ember ini terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman, arang ini kita rendam menggunakan air rebusan kapur yang sudah kita dinginkan ini. Kita ambil, lalu kita siramkan ke arang yang sudah dihaluskan. Wow, endapannya sudah terbongkar. Ini kita diamkan saja. Dan inilah biochar atau arang halus yang sudah kita rendam menggunakan air rebusan kapur. Setelah itu kita diamkan selama 48 jam atau 2 hari 2 malam. Ini sudah 2 hari kita sudah membiarkan arang aktifnya atau biocharnya sudah kita rendam dengan air rendaman kapur selama 2 hari. Dan sekarang akan kita lihat hasilnya. Kita akan ambil dulu bagian arang yang terapung atau yang mengambang. Dan sekarang air rendaman kapurnya akan kita kembalikan ke dalam ember yang berisi endapan kapur yang kita gunakan kemarin. Dan sekarang di bawah ini akan kita dapatkan arang yang mengendap. Nah, ini dia teman-teman. Inilah biochar atau arang aktif yang nanti akan kita berikan perlakuan untuk menjadi biotron. Ini akan saya letakkan tersendiri. Jadi berbeda ya, ini adalah arang yang mengendap di bagian bawah dan ini adalah arang yang mengapung di bagian atas. Yang akan kita gunakan adalah arang yang mengendap di bagian bawah. Saya ambil dulu. Ini dia. Nah, inilah arang aktif yang sudah kita rendam dengan air kapur. Ini sudah kita rendam selama 2 hari. Langkah selanjutnya adalah kita akan lakukan pencucian. Kita rendam lagi dengan air sumur yang bersih. Ini untuk membuang sisa-sisa racun dan residu bahan-bahan yang tidak diperlukan yang kemungkinan masih ada pada arang ini. Ini kita biarkan lagi sampai mengendap. Nah, ini setelah dia mengendap, kita buang airnya. Ini kita cuci sampai 2 kali ya. Ini endapannya setelah dicuci. Inilah yang akan kita jemur. Nah, setelah 2 kali dicuci, kita mendapatkan arang seperti ini. Dan ini yang akan kita jemur. Sekarang akan saya jemur. Harus diusahakan saat penjemuran kita menggunakan kain karung supaya airnya bisa meresap turun ke bawah.
Nah, teman-teman, inilah biochar atau arang aktif yang sudah kita rendam dengan air kapur selama 2 hari dan sudah kita jemur. Ternyata hanya 1 hari penjemuran karena kebetulan matahari di tempat saya cukup terik hari ini, sehingga dalam 1 hari sudah kering seperti ini. Dan sekarang kita akan masuk ke proses terakhir, yaitu pencampuran unsur hayati dan unsur nutrisi dan VOC. Dan di sini sudah ada, ini adalah air cucian beras yang akan menjadi media tempat saya mencampurkan pupuk organik cair dan mol serta nutrisi dari asam amino. Ini akan kita masukkan, kita campurkan dulu sebelum kita berikan pada arang aktif yang sudah tersedia dan sudah kita keringkan ini. Saya akan mulai dengan memberikan asam amino pada air cucian beras. Ini air cucian berasnya kurang lebih 1 liter. Asam aminonya akan saya berikan kurang lebih 10 ml. Ini sudah cukup. Kemudian ini adalah mol yang saya buat dari sayuran dan buah. Ini akan kita berikan kurang lebih 50 ml. Ini saya perkirakan saja. Oke, ini sudah cukup 50 ml. Demikian juga VOC dari buah mengkudu dan daun gamal. Ini akan saya berikan kurang lebih 50 liter. Lebih sedikit juga tidak apa-apa. Teman-teman juga bisa menggunakan jenis mol yang lain atau jenis mikroorganisme yang lain sebagai unsur hayati atau mikroorganisme yang akan memperkaya kandungan dari biotron yang akan kita buat ini. Demikian juga VOC-nya, ini bisa teman-teman buat dari jenis VOC yang lain. Dan selanjutnya akan kita siramkan pada biochar atau arang aktif yang sudah kering ini. Kita siramkan. Kemudian kita aduk-aduk sampai air cucian beras yang sudah berisi VOC dan unsur hayati dan asam amino semuanya bisa menyerap ke dalam arang yang sudah kita keringkan ini. Nah, teman-teman, inilah biotron yang sudah jadi. Ini sudah merupakan biotron yang lengkap, yang sudah selesai kita buat dan sudah siap untuk kita gunakan. Ini akan kita kering anginkan dulu, tidak dijemur lagi, tapi dikering anginkan selama kurang lebih 2 hari untuk membuat VOC dan mikroorganisme yang ada di arang ini bisa betul-betul saling menyatu dan sudah siap untuk kita terapkan pada tanaman kita atau pada tanah pertanian kita. Biotron ini sangat berguna untuk kita campurkan pada pupuk kompos atau pupuk kandang. 10 bagian pupuk kompos atau pupuk kandang kita campur dengan 1 bagian biotron akan memberikan manfaat yang sangat efektif pada tanaman kita, sehingga tanaman kita menjadi jauh lebih subur, tahan penyakit, dan tidak terserang oleh berbagai hama tertentu. Baiklah teman-teman, itulah informasi yang dapat saya sampaikan kali ini tentang cara membuat biotron, bahan pembenah tanah yang sangat efektif yang dapat memajukan kita sebagai petani organik. Semoga informasi ini bermanfaat bagi petani organik dimanapun berada. Salam organik.